Bayangkan sebuah ruang di mana beton menggantikan akar dan cahaya neon menjadi matahari kedua. Kota bukan sekedar tumpukan gedung, melainkan manifestasi dari kehendak yang tersembunyi. Kehendak untuk mengatur, menata, dan mendominasi. Kota tidak dibangun, kota diprogram. Ia adalah algoritma keinginan. Setiap jalannya adalah arteri hasrat. Setiap reklame adalah bisikan para dewa kapital. Disinilah letak paradoksnya. Kota dijanjikan sebagai ruang emansipasi, namun justru menjadi benteng untuk penjara tak kasat mata. Penjara dari sistem yang menafsirkan kebahagiaan dalam bentuk konsumsi. Di atas gedung pencakar langit, bersemayam mereka yang tidak terlihat, namun selalu hadir. Elit kapitalis. Mereka bukan hanya memiliki uang, mereka memiliki naratif. Mereka tidak menciptakan kota, mereka menciptakan kebutuhan akan kota dan lebih dari itu. Mereka menjadikan kota sebagai ekstensi dari libido kekuasaan. Apa yang kita tinggali bukanlah kota, tetapi representasi kota. Simularka, bayangan dari kenyataan yang menggantikan kenyataan itu sendiri. Kota menjadi panggung, di mana semua bergerak bukan karena makna, tetapi karena algoritma-algoritma yang disisipkan lewat aplikasi, logika, pasar, dan perasaan kekurangan yang abadi. Tubuh manusia dalam kota menjadi not titik dari jaringan. Ia bukan lagi makhluk bebas, tetapi bagian dari sistem metabolik urban. Lihatlah, kita tidak tinggal di kota, kita dikonsumsi oleh kota. Dan kota itu sendiri digerakkan oleh nafsu para elit. Nafsu untuk efisiensi, dominasi, dan pertumbuhan yang tidak pernah dipertanyakan. Apakah kota adalah rumah atau hanya lorong mimpi para oligarki? Apakah mungkin kita membangun ruang yang tidak berdasarkan akumulasi, tetapi pada resonansi manusia? Atau apakah kita semua hanya sedang mendiami hasrat orang lain dengan menyebutnya kemajuan? Kota tidak pernah tidur karena mimpi para elit tidak pernah selesai. Ruang urban bukan sekedar teori-teori fisik, melainkan medan ilusi. Ilusi tentang mobilitas sosial, ilusi kebebasan, dan ilusi bahwa kita semua bisa naik kelas jika cukup bekerja keras. Namun siapa yang merancang tangga sosial itu? Apakah benar itu tangga atau hanya treadmill yang berputar di tempat? Setiap gerak kita dalam kota, dari bangun pagi, membuka aplikasi transportasi, bekerja dalam kota kaca, adalah koreografi yang dikurasi. Ruang publik menyempit, tapi ruang konsumsi membesar. Kapitalisme tidak hanya membentuk kota secara fisik, ia juga membentuk kita secara psikis. Ia menciptakan emosi-emosi yang bisa dijual, rasa takut tertinggal, rasa iri, rasa haus, pengakuan, dan kota adalah teater besar dari emosi-emosi ini. Taman digantikan pusat perbelanjaan, ruang hening digantikan kafe bising, interaksi sosial digantikan komentar dan algoritma. Kapitalisme tidak membunuh spiritualitas, ia mengkonsumsi dan menjualnya kembali dalam bentuk wellness lifestyle. Mereka berkata, ketimpangan adalah efek samping sistem. Tapi bagaimana jika ketimpangan adalah tujuan? Sebab tanpa mereka yang kekurangan, tak ada narasi sukses yang bisa dijual tanpa kesenjangan, tak ada aspirasi yang bisa dikejar tanpa henti. Maka kota dibagi bukan secara administratif, tapi secara hierarki realitas. Ada yang hidup dalam kota, ada yang hanya bertahan di dalamnya. Kota membuat kita efisien, tapi pada titik tertentu, efisiensi bukan lagi tentang produktivitas, melainkan tentang reduksi makna. Kita menjadi fungsi, bukan lagi pribadi. Kita kenal bukan dari nama, tapi dari data. Nama menjadi ID, perasaan menjadi statistik, dan waktu menjadi angka dalam grafik target bulanan. Mungkin kita tak bisa langsung meninggalkan kota, namun kita bisa mulai menemukan kembali ruang-ruang kecil yang tidak dikendalikan oleh mesin kapital. Sebuah percakapan jujur, sebuah taman yang dilupakan, sebuah tulisan tangan di kertas nyata. Kita bisa mulai membebaskan makna dari penjara kecepatan. Kita bisa mulai menolak tergesa-gesa karena melambat adalah bentuk revolusi di dunia yang dipaksa terus bergerak. Elit membangun kota demi kekuasaan, namun manusia punya kuasa membangun kembali makna dari runtuhan itu. Jangan biarkan dirimu menjadi elemen dekoratif
dari sistem besar. Jadilah titik sadar dalam aliran, jadilah distorsi dalam narasi tunggal. Kota adalah bentuk visual dari hasrat elit kapitalis. Simularka, kota menciptakan realitas palsu yang mengamburkan makna. Manusia direduksi menjadi fungsi dalam sistem efisiensi. Ketimpangan bukan efek samping, tapi bagian dari narasi kapital. Harapan terletak pada ruang-ruang otentik dan kesadaran diri yang jujur, melambat dan menyadari adalah bentuk resistensi terhadap kehendak sistem.